Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Nama Nurul dengan NIM 11S23021. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum dengan topik black box testing. Apa sih black box itu? Jadi black box itu adalah metode pengujian perangkat lunak yang dia itu hanya berfokus pada fungsionalitasnya saja. Jadi dia itu tidak memperhatikan bagaimana proses di dalamnya bekerja. Jadi dalam praktikum ini uh, dia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada random testing dengan uniform distribution, dan yang kedua ada random testing dengan operational distribution. Random testing dengan uniform distribution itu adalah pengujian yang menggunakan input secara acak dengan peluang yang sama besar untuk setiap kemungkinan data uji. Yang kedua ada random testing dengan operational distribution, yaitu pengujian acak yang menyesuaikan distribusi input berdasarkan frekuensi atau kondisi operasional yang lebih realistis. Jadi yang pertama kita akan masuk ke random testing dengan uniform distribution. Jadi pada praktikum ini kita disuruh untuk membuat sebuah program sederhana yang dapat melakukan proses random testing. Apa sih random testing? Jadi random testing itu salah satu teknik pengujian perangkat lunak di mana input itu dipilih secara acak dari domain nilai yang valid. Jadi dalam kasus ini saya itu memiliki sebuah parameter integer x yang di mana integer x ini hanya boleh memiliki nilai dalam rentang 0 sampai 20 saja. Jadi dengan demikian setiap angka dari antara 0 sampai 20 akan dianggap valid dan bisa dimasukkan ke dalam bisa dipakai sebagai masukan. Jadi langkah-langkahnya itu yang pertama itu kita akan menghasilkan 10 kasus uji atau test case secara acak. Kemudian yang kedua, dari ke-10 ini kita akan memastikan bahwa angka yang dipilih itu berada di pada rentang 0 sampai 20. Selanjutnya, kita menggunakan distribusi uniform sehingga setiap angka memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Kalau diimplementasi dalam code-nya bisa kita lihat seperti berikut. Jadi eh, di sini ada batas nilai X yang valid dengan min value-nya itu sebanyak 0 dan max value-nya itu sebanyak 20. Selanjutnya, pilih 10 kasus uji secara acak dengan distribusi uniform. Jadi di sini ada random, min value dan max value. Jadi eh, itulah yang menentukan bahwa nilai X itu hanya berada di antara rentang di min value 0 dan max value-nya itu 20. Terus selanjutnya eh, di perintah ini kan akan diulang sebanyak 10 kali. Yang dia itu akan menggunakan list comprehension yang akan menghasilkan seperti berikut. Jadi dia akan menghasilkan ke list ke bawah gitu. Selanjutnya dia akan menampilkan hasil test case dengan memprint simulasi random testing seperti berikut, dan enumerate ini akan digunakan untuk memberi nomor otomatis pada setiap kasus uji mulai dari 1 sampai 10, dari 1 sampai 10 berikut. Jadi setiap nilai X yang muncul akan ditampilkan ke layar atau ke outputnya nanti. Jadi eh, berikut adalah hasil dari program yang udah saya buat. Jadi program ini, jadi program ini akan menghasilkan 10 angka acak yang semuanya itu berada di rentang 0 sampai 20. Kan di sini nggak ada kan yang lewat 20. Ini ada 6, 18, 19, 11, 15, 11, 13, 9, 14, dan 4. Jadi angka-angka acak ini atau angka-angka yang berbeda ini setiap kali dieksekusi itu hasilnya itu akan acak. Ini kan nggak ada yang berurutan kan. Karena dia itu random testing. Yang selanjutnya eh, task 2. Jadi task 2 ini kita menggunakan operational distribution di mana program
program meminta input parameter X dengan nilai valid 1 sampai 20 sama kayak yang tadi, 1 sampai 20. Jadi dari tabel itu setiap X itu punya frekuensi penggunaan beberapa kali muncul dalam 50 operasi atau di frekuensinya itu kalau kita hitung semua itu harus hasilnya itu 50. Kenapa? Supaya ketika kita memilih sebuah test case secara acak, distribusinya itu akan mengikuti nilai frekuensi yang ada. Misalnya X itu sama dengan satu, eh, X sama dengan satu itu kan punya frekuensi 10. Jadi kemungkinannya itu akan besar, akan sering muncul dibanding kalau X-nya sama dengan 4, frekuensinya itu kan cuma satu gitu. Jadi kalau implementasi para code-nya bisa kita lihat seperti berikut. Jadi value-nya ini eh, daftar nilai atau range nilainya dari 1 sampai 20. Terus di sini ada frekuensi, frekuensinya ini jadi setiap tabel itu beberapa kali tiap nilai itu muncul dalam 50 operasi atau ketika kita menghitung ini semua nilainya ini akan sebanyak 50. Selanjutnya ada population dot extend ini tuh memperbanyak nilai sesuai frekuensinya, misalnya satu muncul 10 kali gitu. Terus selanjutnya ada random choice untuk kita memilih 10 test case berdasarkan distribusi operasional. Jadi dia akan memilih 10 test case acak mengikuti distribusi frekuensi yang udah ada dalam tabel. Dan dia akan ngeprint 10 test case acak berdasarkan operational distributionnya. Jadi bisa kita lihat seperti berikut. Jadi ketika code-nya dijalankan, dia akan menghasilkan 10 test case acak berdasarkan operational distributionnya. Lihat nilai angka satu dan 20, satu dan 20 itu muncul beberapa kali ya? Satu itu muncul 2 kali, 20 muncul sekali, 11 itu muncul sekali, 17 itu muncul sekali, 12 muncul 2 kali, 8 muncul 2 kali. Jadi eh, kesimpulan yang dapat saya petik dari video ini atau praktikum kali ini adalah bahwa uniform distribution itu cocok untuk eksplorasi awal karena setiap input itu punya kesempatan sama untuk diuji. Terus yang kedua itu operational distributionnya itu lebih cocok pada pengujian realistis karena menyesuaikan dengan pola penggunaan sistem nyata. Dan yang ketiga kalau dalam praktik terbaik atau kalau kita ingin memilih kita menggunakan uniform distribution atau operational distribution, kalau kalau uniform distribution itu untuk memastikan semua kemungkinan diuji. Dan untuk operational distribution untuk memastikan skenario nyata yang sering terjadi diuji lebih intensif gitu. Jadi sekian presentasi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.